Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Ada dua buah logam, yang satu dicat dengan warna gelap, yang satu dicat dengan warna perak, kemudian sama-sama diberikan panas dari sinar matahari. Ternyata warna yang hitam itu memiliki suhu meningkat lebih cepat, sedangkan warna yang perak itu suhu meningkat lebih lambat. Kita lihat deskripsi soalnya. Dua logam bermassa masing-masing 5 kg memiliki permukaan yang berbeda. Logam yang dicat gelap memiliki laju pemanasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam yang dicat perak. Pertanyaan A, jelaskan terjadinya perbedaan laju pemanasan tersebut. Kita jawab untuk pertanyaan A. Di sini kita memiliki dua buah warna ya. Yang pertama adalah warna hitam dan yang kedua adalah warna mengkilat atau warna perak di sini. Apa kaitannya warna ini dengan panas yang diberikan kepada benda tersebut? Yaitu yang pertama adalah untuk warna yang gelap atau warna hitam itu adalah warna yang mudah menyerap kalor. Oke, jadi warna hitam itu adalah warna yang mudah menyerap kalor ataupun panas ya. Jadi kalor nama lainnya adalah panas. Sehingga kalau kita berikan panas terhadap warna yang dicat hitam ini atau logam yang dicat dengan warna hitam atau warna gelap, maka dia akan suhunya meningkat dengan cepat. Mengapa suhunya meningkat dengan cepat? Karena dia mudah menyerap kalor. Kalau kalornya mudah diserap, maka kalor itu akan meningkatkan temperatur atau meningkatkan suhu, maka suhunya akan meningkat lebih cepat. Sedangkan warna yang dicat perak atau warna mengkilap itu adalah warna yang mudah untuk memantulkan panas. Jadi warna perak atau warna mengkilat itu adalah warna-warna yang mudah untuk memantulkan panas. Bisa juga menjadi warna putih ya, hitam dan putih, gelap dan perak dan seterusnya. Apa akibatnya jika kita berikan panas matahari atau panas apapun ke dalam suatu benda atau logam di sini yang dicat perak, maka sebagian besar panasnya akan dipantulkan. Apa efeknya? Maka yang diserap oleh benda ini menjadi sedikit. Karena panasnya sedikit, maka suhunya akan lambat meningkat ya. Jadi suhunya lebih lambat meningkat dibandingkan dengan logam yang dicat dengan warna gelap. Itulah jawaban untuk poin A. Kita lanjutkan untuk poin B. Kedua logam tersebut memiliki kalor jenis 452 Joule per kilogram derajat Celcius dan mengalami pemanasan selama 120 menit. Setelah 120 menit, logam bercat gelap memiliki kalor 22.600, sedangkan logam bercat perak memiliki kalor 11.300. Berapakah peningkatan suhu masing-masing logam tersebut? Untuk pertanyaan B, kita perlu mengetahui persamaan kalor yang diberikan pada suatu benda yang akan dipakai benda tersebut untuk menaikkan suhunya. Kita memiliki persamaan bahwa kalor Q itu sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Q adalah kalor, M adalah massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah kenaikan suhunya. Jadi jika kita memiliki suatu benda kemudian kita berikan kalor atau panas terhadap benda tersebut, maka pada benda tersebut akan menaikkan suhunya atau kalor tersebut akan menaikkan suhu benda tersebut, yang memiliki hubungan persamaan adalah Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Untuk persoalan B yang ditanyakan adalah peningkatan suhu atau kenaikan suhu masing-masing logam tersebut. Maka kita tinggal menghitung satu persatu. Kita mulai dari menghitung yang logam dicat gelap terlebih dahulu. Untuk logam yang dicat gelap, maka kita akan menuliskan sebagai Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T. Untuk kalornya, logam yang dicat gelap itu ternyata memiliki kalor sebesar 22.600. Maka kita ganti di sini 22.600, satuannya sudah SI yaitu Joule, sama dengan M. M-nya adalah massa bendanya masing-masing 5 kg. Ini kita tulis 5. Kemudian C itu adalah kalor jenis dan kedua logam tersebut memiliki kalor jenis yang sama yaitu 452 Joule per kilogram derajat Celcius, sudah dalam SI semua sehingga kita tulis 452 kemudian kita kalikan dengan delta T. Sehingga untuk logam yang berwarna gelap delta T-nya boleh kita hitung yaitu 22.600, kita bagi semua dengan 5 dikalikan 452, kita pindah semua ke ruas kiri, 5 dikali 452. Jika kita hitung, kita akan mendapatkan nilai delta T-nya sama dengan 10 derajat Celcius. Maka untuk logam yang berwarna gelap, dia akan naik suhunya. Berapa? Naiknya adalah 10 derajat Celcius. Sedangkan untuk logam yang berwarna perak, kita akan menggunakan persamaan yang sama. Tidak perlu kita tulis lagi persamaannya, yaitu kalornya adalah 11.300. Kita langsung menuliskan di sini 11.300 sama dengan masanya sama yaitu 5 dikalikan kalor jenisnya sama yaitu 452 dikalikan dengan delta T.
Sehingga untuk delta T-nya bisa kita hitung 11.300 dibagi dengan 5 dikalikan 42 ya. Jadi 11.300 kita bagi 5 kali 42 itu sama dengan delta T, dan kalau kita hitung nilai delta T ini adalah 5 derajat Celcius. Sama dengan delta T. Artinya untuk logam yang berwarna gelap dia naik suhunya 10 derajat Celcius, sedangkan untuk logam yang berwarna perak dia akan naik suhunya 5 derajat Celcius. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang B. Kemudian kita lanjutkan di pertanyaan C, tentukan laju perubahan suhu kedua logam tersebut dalam derajat Celcius per jam. Untuk C itu kita tinggal menghitung suhu dibagi dengan waktu. Kenapa bisa suhu dibagi waktu? Karena di sini meminta satuannya adalah Celcius per jam. Berarti untuk logam yang berwarna gelap, kita tulis di sini untuk logam yang berwarna gelap berarti laju suhunya adalah delta T-nya 10 derajat Celcius. 10 derajat Celcius dibagi dengan waktu. Waktunya di sini sama-sama 120 menit. Dan 120 menit di sini tidak lain adalah 2 jam ya. Jadi kita bagi dengan 2, kemudian satuannya di sini jam, maka kita dapatkan 10 dibagi 2 pasti sama dengan 5, satuannya derajat Celcius per jam. Dengan cara yang sama untuk logam yang berwarna perak, maka kita bisa hitung 5 derajat Celcius untuk perubahan suhunya, kemudian waktunya sama-sama 2 jam, dibagi 2 jam. 5 dibagi 2, kita dapat nilainya adalah 2,5 derajat Celcius per jam. Demikian untuk pembahasan soal yang nomor pertama atau nomor 1. Pembahasan soal nomor 2, gambar berikut adalah gambar sebuah power bank yang bertenaga surya atau matahari. Powerbank ini dapat diisi dayanya dengan energi dari cahaya matahari. Cahaya dari energi matahari akan mengenai permukaan powerbank yang dilapisi solar panel, dan listrik yang dihasilkan akan tersimpan pada baterai sehingga dapat dipakai sebagai charger untuk handphone ataupun perangkat lain. Kita lihat dulu untuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana energi matahari itu dapat sampai di permukaan powerbank. Energi yang dimaksud di sini tentu saja adalah energi yang berkaitan dengan energi cahaya dari matahari. Karena matahari selain membawa energi cahaya, dia juga membawa energi panas dan sebagainya ya. Nah, sekarang penjelasannya bagaimana energi matahari itu bisa sampai di permukaan powerbank. Ya, powerbanknya asumsinya ada di dalam bumi. Untuk jawaban A, perhatikan ilustrasi berikut ya. Misalkan di sini adalah matahari, kita memiliki dua buah gambar. Yang pertama adalah matahari, kemudian yang kedua di sini adalah bumi. Matahari memancarkan energi termasuk cahaya melewati ruang atau space di antara matahari dan bumi, dan ini adalah ruang angkasa yang sifatnya adalah vakum. Vakum itu artinya tidak ada medium, tidak ada zat di antara matahari dan bumi. Tetapi energi matahari bisa sampai ke bumi. Alasannya adalah karena energi matahari untuk mencapai bumi itu bisa ditransfer atau ditransmisikan melalui radiasi. Jadi untuk pertanyaan A kita bisa jawab bahwa energi matahari atau energi dalam hal ini adalah cahaya matahari sampai di powerbank atau sampai di bumi, atau kita tuliskan merambat ya, ditransmisikan atau merambat ke bumi, di mana di bumi itu ada powerbanknya seperti soal ini, secara atau melalui peristiwa radiasi ya, melalui radiasi. Nah, radiasi itu adalah perambatan energi tanpa melewati medium atau tidak memerlukan medium. Jadi kata kuncinya di sini adalah perambatan energi mataharinya itu dilakukan secara radiasi. Dan kita tahu juga bahwa cahaya matahari atau cahaya apapun itu termasuk gelombang elektromagnetik. Karena dia termasuk gelombang elektromagnetik, maka bisa ditransmisikan atau bisa merambat tanpa melalui medium. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan B. Setiap detik energi matahari yang mengenai permukaan powerbank seluas 1 cm kuadrat adalah 0,12 Joule. Berapakah total energi matahari yang mengenai seluruh permukaan solar panel ya? Dalam hari ini berarti setiap detik. Nah, kita lihat bahwa permukaan solar panelnya di sini ada ukurannya, yaitu 7 dikalikan 11. Yang berarti kita bisa menghitung yang pertama adalah luas bagian atas, luas permukaan dari solar panel ya, luas solar panel yang akan terkena oleh cahaya matahari. Kita tulis luas di sini. Luas itu adalah panjang dikali lebar, yaitu 7 dikalikan 11. Maka luasnya adalah 77 cm kuadrat. Padahal kita tahu bahwa 1 cm kuadrat itu akan menghasilkan energi sebesar 0,12 Joule.
Berarti berapa kalau 77 cm kuadrat? Maka kita tinggal mengalihkan. Maka jika luasnya adalah 77 cm kuadrat, maka energi yang dihasilkan adalah 77 kita kalikan dengan 0,12 dan kita akan mendapatkan hasilnya senilai 9,24, satuannya adalah joule. Ini adalah energi yang dihasilkan oleh power bank ini dalam waktu 1 detik atau setiap detik. Pembahasan soal nomor 3, gambar berikut menunjukkan mobil listrik yang sedang mengisi daya baterainya. Baterai pada mobil tersebut mempunyai spesifikasi tegangan listrik yaitu 330 volt dan dapat menyimpan energi hingga 64 mg. Nah, M di situ maksudnya adalah megajoule atau 64 juta joule. Untuk mengisi daya baterai sampai penuh diperlukan waktu selama 8 jam. Tentukan muatan total yang dapat disimpan dalam baterai mobil tersebut saat sudah terisi penuh. Jadi di sini yang diketahui dari persoalan ini yang pertama adalah energi. Kita tulis yang diketahui energi listrik sama dengan 64 megajoule ya, berarti 64 juta joule. Kita tambahkan nolnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 joule. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mengisi sebelum waktu kita memiliki potensial dulu atau V ya, beda potensial atau tegangan 330 volt ya. Kita tuliskan dulu di sini 330 volt dan waktu untuk mengisinya atau T di sini sama dengan 8 jam. Ini adalah data-data yang diberikan oleh soal. Pertanyaan yang pertama itu kita diminta untuk mencari jumlah muatan total atau Q. Q sama dengan titik-titik. Nah, untuk persamaan mencari Q yang diketahui energi, beda potensial atau tegangan dan waktu, kita bisa menggunakan persamaan energi listrik itu sama dengan muatan dikalikan dengan potensial atau E sama dengan Q kali V. Energinya adalah 64 juta joule, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama dengan Q-nya ditanyakan, kemudian V-nya sama dengan 330 volt. Kemudian kita bisa selesaikan, nolnya kita coret di sini berarti Q-nya itu akan sama dengan 64, nolnya sudah kita coret 1 maka tinggal 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 33. Satuannya di sini adalah coulomb. Kita geser untuk Q-nya dan kita akan menuliskan satuan Q itu sama dengan 64. Nolnya ada 5 dibagi 33, satuannya adalah coulomb. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang B. Ini tinggal kita hitung 64 dibagi dengan 33. Atau untuk memudahkan perhitungan saja, angka 330 voltnya kita akan ganti supaya angkanya jauh lebih mudah. Jadi 330 volt kita ganti menjadi 320 volt saja ya. Jadi di sini bukan lagi menggunakan 33 tetapi kita pakai 320. Kita gantikan dulu di sini 320. Tujuannya hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Untuk caranya tetap sama. Yang bawah sini juga kita ganti menjadi 320 volt atau kita tulis 32 ya, karena nolnya sudah dicoret 1. Nah, jika seperti ini maka kita bisa membagi dengan mudah. 64 kita bagi dengan 32, maka jawabannya adalah 2. Nolnya kita ikutkan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Satuannya adalah coulomb atau 200.000 ya, 200.000 coulomb. Ini adalah nilai muatannya. Kita menggunakan persamaan energi sama dengan muatan dikalikan potensial atau tegangan listrik. Kita berikan keterangan di sini ya. Jadi E di sini adalah energi listrik, kemudian Q di sini adalah muatan listrik, dan yang terakhir V di sini adalah tegangan listrik. Sekarang kita lanjutkan untuk pertanyaan yang B. Pertanyaan B itu adalah berapakah arus listrik rata-rata yang dapat dialirkan baterai tersebut. Nah, untuk mencari persamaan arus listrik rata-rata atau arus listrik, kita bisa gunakan persamaan. Arus listrik itu simbolnya adalah I sama dengan Q dibagi dengan T ya. Q-nya kita gunakan Q kecil dibagi dengan waktu. Kita berikan keterangan I di sini adalah arus listrik atau arus saja. Satuan dari arus listrik adalah ampere. Kemudian Q di sini adalah muatan listrik, satuannya sudah kita bahas di persamaan sebelumnya yaitu coulomb, dan T di sini adalah waktu. Satuannya jika kita menghendaki arusnya dalam ampere, maka waktunya di sini harus diukur atau harus dinyatakan dalam satuan sekon atau detik.
Sehingga kita bisa menghitung nilai I-nya. Kita lanjutkan. I itu sama dengan muatannya adalah 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 200.000 dibagi dengan waktunya di sini 8 jam. Kita tahu 8 jam, kita ganti dalam satuan detik. 8 jam artinya 8 dikalikan 3.600. Kita coret nolnya, yang bawah kita miliki 2 nol, berarti yang atas juga sama 2. Kemudian kita hitung sama dengan 2000 dibagi dengan 8 dikalikan 36. 288. Maka hasil akhirnya adalah tinggal kita bagi 2000 dibagi dengan 288. Dan kita akan mendapatkan hasilnya adalah 6,94 ampere atau 6,94, satuannya di sini adalah ampere. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan B. Di sini kita akan menggunakan hubungan arus itu sama dengan muatan dibagi dengan waktu atau I sama dengan Q per T. Soal nomor 4, Nina dan Nino sedang melakukan percobaan sederhana untuk mengukur kecepatan bunyi merambat di udara. Nina akan bertepuk tangan dan Nino akan mengukur waktu yang terekam dengan menggunakan komputer tablet. Data yang dihasilkan oleh komputer tablet Nino adalah sebagai berikut ya. Datanya ada di grafik yang bawah, kemudian di sini ada Nino dan Nina yang sedang ada di suatu bangunan atau gedung, di mana Nina akan bertepuk tangan, kemudian Nino akan merekam waktu yang dibutuhkan oleh komputer atau waktu terekamnya suara oleh komputer. Kita lihat untuk pertanyaan yang A, berapakah waktu yang dibutuhkan komputer tablet untuk merekam suara dari tepuk tangan Nina? Untuk pertanyaan A ini kita tinggal membaca grafik ya. Ternyata di sini tepuk tangan atau clap di sini tepuk tangannya akan terbaca pada saat waktunya menunjukkan 0,2 detik atau time-nya di sini adalah 0,2 second ya. Jadi berapakah waktu yang dibutuhkan komputer? Ya kita tinggal jawab 0,2 detik atau 0,2 second. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Selanjutnya pertanyaan B, berapakah waktu yang dibutuhkan komputer tablet untuk merekam suara gema dari tepuk tangan Nina? Di sini kita menghitung tepuk tangan atau clap, kemudian di sini ada namanya echo. Echo itu adalah gema ya. Jadi komputer itu akan menghitung gema atau akan menangkap suara gema pada saat waktunya antara 0,5 sampai 0,6 ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah pertengahannya 0,55, maka ini sedikit lebih besar daripada pertengahan. Maka kita bisa ibaratkan atau kita bisa lakukan pendekatan waktu komputer itu untuk merekam gema ternyata adalah 0,55 lebih sedikit atau kita tulis saja 0,56 sekon. Oke, kita ulangi. Di sini adalah 0,5, kemudian di sini adalah 0,6. Garis putus-putusnya berarti pertengahan antara 0,5 dan 0,6 itu pasti 0,55, sedangkan suara gemanya atau ekonya itu tertangkap pertama kali di sini, di yang warna merah ini. Dan ini letaknya sedikit lebih besar daripada pertengahan ini ya. Bagian tengah ini di sini adalah 0,55. Maka kita bisa lakukan pendekatan bahwa gemanya akan tertangkap adalah 0,56 sekon. Kemudian kita jawab pertanyaan yang C, jika jarak Nina dan tembok pemantul adalah 64 meter, berapakah kecepatan bunyi merambat yang didapatkan dari percobaan Nina dan Nino? Untuk pertanyaan C, kita bisa menggunakan persamaan gerak, yaitu S itu sama dengan V dikalikan T. Tetapi ada hal yang perlu diingat, karena di sini bunyinya menimbulkan gema atau ada gema, maka pada kasus ini terjadi yang namanya pantulan atau peristiwa pemantulan bunyi atau refleksi. Nah, karena dia mengalami pemantulan, berarti jarak yang ditempuh bunyi itu adalah 2 kali. Kita ibaratkan seperti ini. Kita misalkan bunyi merambat dari suatu titik di sini, kemudian ini adalah bunyi tepuk tangannya. Karena ada pemantulan, maka dia menempuh ya, jadi dari tepuk tangan ini ke arah depan sana kena tembok, kemudian dia akan berbalik arah ke arah adanya komputer tersebut atau ke arah adanya tablet. Nah, jika jarak antara tepuk tangan atau jarak antara orang tersebut, Nina di sini dengan tembok itu adalah S, maka jarak yang ditempuh oleh bunyi berarti ke kanan S, ke kiri S. Maka kita tinggal mengganti S di sini menjadi 2S. Kenapa 2S? Karena dia bolak-balik. Maka persamaannya kita tulis 2S itu sama dengan V dikalikan dengan T. Maka kita tulis 2 dikali S-nya adalah 64 meter, jaraknya adalah 64, sama dengan V-nya akan kita cari dikalikan dengan waktu. Dan kita tahu bahwa waktu komputer menangkap gemanya adalah 0,56 atau 0,56, sehingga nilai V-nya itu adalah 2 dikalikan 64 berarti sama dengan 128.
dibagi dengan 0,56. Ini sama dengan kecepatan bunyi merambat di udara yang ada pada percobaan tersebut. Jika kita hitung nilainya adalah 128 dibagi 0,56, maka kita dapatkan nilai V-nya yaitu 228,57 ya, atau 228,6 kita bulatkan satu desimal. Satuannya apa? Satuannya tentu saja meter per sekon atau meter per detik. Itu untuk pertanyaan poin C. Soal nomor 5, gambar berikut menunjukkan seorang atlet olahraga renang. Gaya horizontal yang bekerja pada atlet tersebut digambarkan dengan gaya T dan D ya. Seperti gambar ada gaya T arahnya ke depan yang akan menggerakkan perenang ini ke depan, dan arah D yang ke belakang, berarti arah D itu sifatnya menghambat. Dan ini bisa ditimbulkan dari adanya hambatan di air atau gesekan di air seperti itu. Saat besar gaya T bernilai 120 Newton, ternyata atlet tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Pertanyaannya adalah berapakah besar dari gaya D? Baik, kita akan melihat kata kunci dari soal ini adalah atlet tersebut bergerak dengan kecepatan konstan atau kecepatan tetap. Yang perlu diingat, jika ada suatu benda yang bergerak dengan kecepatan konstan dan berkaitan dengan gaya, maka pada saat dia kecepatannya konstan, resultan gayanya atau sigma F-nya itu harus bernilai sama dengan 0. Jadi untuk resultan gaya sama dengan 0 itu ada dua kondisi ya. Yang pertama itu kondisinya bendanya adalah diam, sedangkan yang kedua itu bendanya bergerak dengan kecepatan konstan. Dan pada kasus ini adalah benda yang kasus kedua, yaitu kecepatannya konstan. Nah, sekarang kita akan lihat gaya yang bekerja pada perenang tersebut. Untuk menyederhanakan, perenangnya kita misalkan gambarkan sebagai suatu benda seperti ini. Kemudian kita gambar gaya yang ke arah depan adalah gaya T, yang ke arah belakang adalah gaya D. Jadi T arahnya ke depan dan T di sini bernilai 120 Newton. Jadi T itu sama dengan 120 Newton, kemudian ke belakang ada gaya D dan dia harus berlaku sigma F sama dengan 0 atau resultan gayanya harus sama dengan 0. Maka apa yang bisa kita simpulkan? Karena dia resultannya harus sama dengan 0, maka gaya yang ke kanan itu harus sama dengan gaya yang ke arah kiri. Berarti jawaban untuk soal A, berapakah besar gaya D? Besar gaya D itu harus sama dengan besar gaya T, yaitu sama dengan 120 Newton. Hanya saja arahnya ke arah belakang. Kita tulis di sini arahnya ke belakang. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang A. Kita lanjutkan untuk poin B. Sekarang atlet tersebut memperbesar gaya T menjadi 140 Newton sehingga dia bergerak semakin cepat. Berapakah besar resultan gaya yang bekerja pada atlet sekarang? Oke, sekarang besar gaya T-nya sudah bukan lagi 120 Newton, kita gambarkan. Oke, kita gambarkan di sini dan ini adalah jawaban untuk B. Besar gaya T-nya sekarang 140 Newton, sedangkan D-nya itu masih sama yaitu 120 Newton seperti jawaban yang ada di A. Pertanyaannya adalah resultan gaya atau sigma F-nya berapa di sini? Sigma F itu sama dengan yang besar dikurangi yang kecil. Yang besarnya adalah 140 Newton karena arahnya berlawanan, berarti minus di sini 120 Newton. Berarti sigma F-nya sama dengan 20 Newton. Arahnya adalah ke arah kiri atau berarti ke depan. Kita tuliskan di sini 20 Newton arahnya ke depan ya. Jika kita menggunakan arah kanan kiri, maka arahnya ke arah kiri searah dengan arah T. Itulah resultan gaya. Resultan gaya memiliki simbol sigma F. Ini adalah jawaban untuk B. Sekarang kita lanjut ke C. Meskipun gaya T sudah diperbesar, ternyata lama-kelamaan kecepatan atlet tersebut menjadi konstan kembali. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kita kembali lagi ke definisi untuk poin A. Dia akan menjadi konstan, ya, kecepatan atletnya akan konstan, syaratnya itu harus sigma F-nya sama dengan 0. Sehingga meskipun gaya T-nya itu sudah diperbesar, atletnya tetap konstan. Hal ini terjadi karena pada saat itu atau pada saat tersebut nilai D-nya juga ikut bertambah. Jadi yang terjadi pada kasus C itu adalah besar gaya D lama-kelamaan akan bertambah dan akhirnya menjadi 140 Newton. Yang sama dengan besar gaya T sekarang ya, 150 Newton. Jadi D-nya di sini mula-mula 120 Newton. Karena dia bergerak, maka dia akan bertambah sehingga suatu ketika dia akan menjadi 140 Newton sama, maka pada saat itu terjadi kecepatan atletnya kembali menjadi konstan ya. Jadi begitu penjelasan untuk nomor 5 poin C.